Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi menulis surat lamaran kerja. Materi ini akan kita pelajari dalam 2 kali pertemuan. Namun untuk lebih mudahnya, lebih lancarnya, akan kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kade yang akan kita pelajari pada materi menulis surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Baik, sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, apakah yang terpikirkan dalam pikiran kita ketika kita akan menulis surat lamaran pekerjaan? Apakah besaran penghasilannya? Apakah jenis pekerjaannya? Atau lokasinya ada di mana? Nah, tentunya ini akan bermacam-macam pemikiran. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Kita akan memasuki materi menulis surat lamaran kerja. Materi ini akan kita pelajari dalam 2 kali pertemuan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca dan memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja adalah isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, karena surat lamaran kerja berisi permohonan pekerjaan, sangat perlu diperhatikan sumber info lowongan kerja. Apakah diperoleh dari media atau karena keinginan si pencari kerja? Hal ini akan sangat berpengaruh pada kalimat pembuka bagian tesis. Struktur isi surat lamaran kerja terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama, pernyataan umum atau tesis, yaitu sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Bagian yang kedua disebut dengan argumentasi, yaitu untuk memperkuat bagian tesis. Dan bagian yang terakhir, bagian ketiga, adalah penegasan. Bagian ini sekaligus sebagai penutup surat. Berikut adalah contoh iklan lowongan pekerjaan. Contoh tersebut adalah rekrutmen pramugari Garuda Indonesia. Ada banyak hal yang harus dicermati sebelum menulis surat lamaran kerja. Misalnya, syarat-syarat apa saja, ditujukan kepada siapa, atau kapan pelaksanaannya. Berikut adalah contoh dari surat lamaran kerja. Di sebelah kanan atas tertera nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Kemudian di sebelah kiri atas ada hal yang harus dituliskan lamaran pekerjaan. Selanjutnya lampiran dituliskan 1 berkas. Kemudian ditujukan kepada siapa surat tersebut. Misalnya di sini dicontohkan ditujukan kepada Kepala Divisi Human Resource and General Affairs. Kemudian dilanjutkan dengan salam pembuka, diikuti dengan kalimat pembuka, dan diikuti oleh identitas pelamar pekerjaan. Selanjutnya, bagian argumentasi di sini melampirkan beberapa file yang akan dijadikan sebagai pertimbangan. Nah, di sini diberikan contoh, dilampirkan fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP, pas foto ukuran 3x4, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Selanjutnya ditutup dengan kalimat penutup dan diakhiri dengan salam penutup diikuti nama terang dan tanda tangan.
Baik anak-anak, selanjutnya adalah analisis struktur isi surat lamaran kerja. Pada bagian yang di blok warna merah merupakan bagian pernyataan umum atau tesis. Di sini fungsinya sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Selanjutnya untuk bagian yang di blok warna hitam disebut dengan bagian argumentasi, yaitu fungsinya untuk memperkuat tesis. Selanjutnya untuk bagian yang terakhir adalah bagian penegasan sekaligus sebagai penutup surat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka pembelajaran materi surat lamaran kerja kita akhiri. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi tentang surat lamaran kerja. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengimplementasikan dalam unjuk kerja. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari berkaitan dengan materi surat lamaran kerja. Hal yang harus kita pahami dalam menulis surat lamaran kerja adalah yang pertama, karena surat lamaran pekerjaan itu adalah tergolong dalam surat resmi, maka penulisannya harus mengikuti kaidah penulisan surat resmi, baik itu dari tanda baca, kata, dan penyusunan kalimat yang efektif sangat perlu diperhatikan. Yang kedua adalah struktur isi surat lamaran kerja. Struktur isi surat lamaran kerja terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau disebut dengan tesis. Yang kedua adalah bagian argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan sekaligus penutupan atau disebut dengan penutupan. Baik anak-anak, sekian materi surat lamaran kerja yang bisa Ibu sampaikan pada kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.